Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anitafaruki wal udwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kayaknya dongeng kita malam itu adalah yang terakhir sekarang sebelum bulan puasa. Oleh karena itu nanti bulan puasa kita akan berubah materi tentang bagaimana dasar-dasar Islami yang mendukung pelaksanaan Bangga Kencana. Mudah-mudahan ya tina kanan. Kemudian yang kedua, Aki pada malam ini akan melanjutkan perjalanan Aki atau ajal banci dehnya, ajal banci. Ajal banci itu aki-aki jalan-jalan Banjar Ciamis. Setelah kemarin kita bercerita dengan pembuat kampung KB di Desa Ciberem yang menjadi juara tingkat nasional Innovation Awards, maka Aki melanjutkan perjalanan ke mana? Ke Cimaragas. Jadi jalan belakang, kemudian Aki di situ dengan keluarga TPD ikut Jumatan, dan setelah itu Aki menuju, ada berita bahwa sedang ada pemilihan PLKB dan P3K di Kabupaten Ciamis. Tempatnya di gedung apa itu Aki lupa, yaitu di daerah atau kelurahan Benteng. Pas menuju ke sana ya sedang ada lomba ya. Lombanya itu pidato. Lomba pidato. Kemudian atau lomba penyuluhan dengan dewan jurinya si Kang Japar, Kabid Kependudukan, Kang Epul, Kabid Pemberdayaan Perempuan, dan Pak Yoyo. Kang Yoyo ini adalah Kasih Penmot. Aki melihat di situ keberanian untuk berbicara itu udah tinggi. Keberanian untuk berbicara lantang lah begitu beberapa orang. Walaupun ada yang satu orang juga masih pakai bacaan, pakai teks begitu ya, nggak apa-apa lah itu. Cuman yang Aki sarankan saat itu adalah tentang materi. Pertama kita harus tahu untuk siapa sasaran ini. Kata si panitia ini adalah lomba penyuluhan kepada masyarakat. Tapi Aki melihat seperti itu lomba untuk kepada petugas atau kepada pengelola. Gitu ya. Harus beda di situ. Jadi bagaimana cara menggali kebutuhan. 4 isi pesan itu. Jangan lupa isi pesan. Dirancang sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Yang kedua harus disampaikan dalam lambang yang sama. Yang ketiga membangkitkan kebutuhan. Dan keempat mencari solusi. Jadi 4 orang itu. 4 unsur itu ya. Nah kemarin juga ada pengambilan aturan. Pengambilan aturan itu kelihatannya karena dia menceritakan tentang kampung KB, menceritakan adalah peraturan. Peraturannya itu dipilih untuk rakyat, tapi pemberitahuannya tentang kewajiban-kewajiban departemen. Itu ya. Jadi agak sedikit diceritakan. Kalau cerita itu adalah yang utama. Sehingga Aki berbicara bahwa di utama itu adalah PPIK. Ya, PPIK itu adalah pemberdayaan penguatan institusi keluarga. Terima kasih Pak Japar, itu sudah bagus ya. Tinggal meningkatkan saja. Yang kedua, Aki dari situ meluncur lagi kepada pertemuan dengan para juken. Kawan-kawan lama Aki. Di situ ada Pak Atang, ada Bu Wiwik, ada Bu Ida, ada Bu tuan rumah ya. Bu Dede dan lain sebagainya pada ada di situ.
mengenang macam-macam ketika di Ciamis ya. Yang pertama yang paling dikenang katanya piknik, karena piknik itu memang Aki bawa waktu itu ke luar negeri, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu ya, jalan-jalan. Kemudian di dalam negeri juga semua, ada yang ke Bali, ke Jambi dan lain sebagainya. Itu yang dikenang. Yang kedua pembelian batik yang batik itu katanya masih ada, sekarang banyak begitu ya. Ya mungkin diawet-awet saja lah begitu. Yang ketiga juga perjuangan di dalam menentukan organisasi KB. Wah, di situ kan perjuangannya berat. Di mana tadinya kan kita akan dibubarkan, alhamdulillah malah kita jadi induk. Jadi KBPM, jadi PM yang induk ke KB waktu itu ya. Kemudian kenangan yang berikutnya adalah kenangan tentang pengangkatan jabatan ya, biasalah perjuangan kita mengusulkan untuk ke eselon 3 itu berat sekali waktu itu karena masih berebut ya, apalagi dengan orang yang mau disingkirkan ke pinggir, Aki pertahankan dan lain sebagainya. Itu menjadi kenangan yang luar biasa. Kemudian juga kenangan itu adalah ini PLKB naik pesawat. Jadi Aki punya cita-cita akan menaikkan PLKB yang belum naik pesawat, yaitu dari Nusawiru Cijulang ke Hussein Sastra Negara Bandung. Baru beberapa kali, tapi ternyata penerbangannya sudah di stop. Nasib. Dan yang banyak perbincangan juga tentang Permata Sanda ya, pertunjukan masyarakat tari pesan dan nada. Nah, dari situ Aki sudah sore itu masuk ke Padian. Padian Budiana itu adalah kepala dinas DP3A KB ya, atau DPP KB P3A begitu. Aki suka pabelit, mohon maaf ya. Kemudian Padian ngobrol yang pertama, beliau sangat kecewa ya, bukan kecewa, Aki juga mendengar dari DPRD bahwa perda untuk institusi masyarakat yang berkaitan untuk mendudukan sebagai LKD itu tidak berhasil dievaluasi provinsi. Nah, ini perlu perjuangan ini. Kayaknya ketika ada survei ke tempat lain, dia tidak bisa menjelaskan apa itu institusi masyarakat. Kayaknya ini yang menjelaskan ini belum paham otonomi daerah dan tidak memahami Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ya. Itu perlu. Karena apa? Karena di situ kan ada asal usul ya, dan ada poin-poin yang disebutkan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan kita sudah jelas institusi kita adalah tahun 72. Padahal kita sudah jelas masuk dulu di LKMD seksi 7, yaitu seksi kependudukan KB dan kesehatan. Keren dulu. Sekarang untuk membuat perda saja, padahal di Ciamis itu katanya berjuangnya sudah setengah hidup, tidak setengah mati. Ya, itu sampai pugul di Ciamis itu tidak mudah. Rapat-rapatnya itu untuk menentukan satu perda itu panjang sekali dan biayanya juga tinggi begitu. Tapi ketika dievaluasi di tingkat yang lebih atas, katanya tidak bisa dilanjutkan. Menyesal, Aki juga sama, menyesal begitu ya. Insya Allah kita berjuang terus ke depan. Kemudian Pak Dian juga tentang stunting, menanggapi stunting. Stunting ini katanya Ki jadi pabelit, kata Pak Dian. Ya, kenapa? Karena kemungkinan kita ada perbedaan persepsi yang belum bisa disamakan. Dan yang kedua karena berangkatnya tidak sama-sama. Itu yang dikatakan. Kenapa tidak sama-sama? Ada yang dari 2018, ada yang masuk baru. Ya kita kan termasuk baru tuh masuknya. Dan kita selonong ke atas gitu. Sehingga kita harus mengkoordinir orang-orang yang sudah lama punya macam-macam kegiatannya. Itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Bagus itu buat kita. Dan ini juga bukan hanya dikatakan oleh Pak Dian. Kata Pak Dian itu, kok Ki malah naik? Malah naik katanya.
jumlah stunting ini. Sumedang mana disebut atau dievaluasi Aki tidak tahu lah ya, termasuk mungkin Ciamis juga begitu. Malah naik dari yang sudah kita capai itu. Ya itulah, itu harus kita penetrasi yang benar gitu ya. Karena apa? Karena katanya untuk dari satu atau dua sektor untuk masuk data saja ke tim kolaborasi itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi kita harus benar-benar ini pekerjaan yang jelimet. Sehingga ada kata-kata ya, itu Aki. Aki sajalah. Jangan-jangan ini ada unsur politisnya ya. Memang segala peraturan dan pekerjaan pemerintah itu adalah politis. Tapi ada politis untuk kesejahteraan rakyat semua, tapi ada implik-implik politis untuk kepentingan individual dan golongan. Aki tidak menuding, hanya itu penjelasan tentang politik negara. Begitu. Kemudian Aki juga ada kedatangan anak Aki ya dari TPK Kota Bandung. Katanya memang ini jelimet I. Bahkan ada aplikasi dari Kominfo yang memberikan petugas harus menulis atau melaporkan unsur medis yang kurang dipahami. Sehingga terjadilah sedikit sinis begitu dari pihak lain. Biasa, tenang saja, itu sudah terbiasa ya. Soal kritik, soal ego sektor masing-masing dan lain sebagainya. Itulah pekerjaan kita. Makanya BKKBN disebut sukses zaman dulu karena dia badan koordinasi dan sukses. Ini yang harus ingat dasarnya. Kita itu sukses itu bukan di ngajak KB, bukan, tapi di ngajak koordinasi kepada orang lain. Ya, saya Pak ya, begitulah. Yang berikutnya dari situ sudah maghrib, Aki terus menuju pulang, mampir di Balai Penyuluhan Ciawi Tasik ya. Di situ ada calon TPD, ada koordinatornya, ada orang luar juga. Dia berbicara macam-macam. Kenapa sekarang katanya kok PLKB semangatnya tidak seperti dulu? Aki hanya menyebut bahwa fasilitas lebih bagus sekarang, anggaran lebih gede sekarang. Hanya satu yang tidak ada pemicunya adalah tantangan. Kalau dulu kan orang menentang KB itu habis-habisan dari berbagai kalangan. Yang sinis, yang sindir dan lain sebagainya, PUP segala macam. Sehingga kita itu punya membuat senjata. Jadi diasah kembali. Kalau orang diajak berkelahi oleh orang lain, maka kita harus menyiapkan jurus-jurus untuk mengalahkan orang lain. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua katanya adalah khawatir dengan testing P3K. Khawatirnya ada main-mainnya begini. Bukan main-main panitia, bukan. Tapi karena sistem itu adalah sistem komputer, sistem digital begitu. Jadi orang-orang yang lama yang sudah berbakti di lapangan karena tidak bisa dengan digital, dia kalah dengan yang baru. Nah ini Aki mendapat penjelasan dari orang-orang pusat, tidak begitu sekarang. Ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga katanya testingnya juga 2 kali. Nanti akan ketemu mana orang yang unggul dan mana orang yang tidak unggul. Mudah-mudahan Jawa Barat dengan 400 jatah yang ada, yang mengikutinya 1.200. Tapi sekarang katanya kan di regional tuh sampai ke Jawa Timur disatukan. Siap-siap aja kalau kita ranking atas tapi tidak ke bagian jatah Jawa Barat. Misalnya kita 430 kan sudah tidak di Jawa Barat tuh ranking 430. Tapi kemudian di Jawa Timur atau di Jogja itu masih lemah, berangkatlah ke sana. Kenapa tidak ya? Siaplah begitu. Itu saja doa dari Aki kepada semua, mudah-mudahan keberhasilan diraih oleh kita bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.